Yes, nggak ada deskripsi yang lebih tepat untuk film Joko Anwar yang satu ini selain film paling menyeramkan yang pernah ada di Indonesia. Sampai ke bawah mimpi ya. Dan kembalinya ibu dan loncengnya dalam Pengabdi Setan 2 Communion, penikmat film horor harus bersiap-siap karena kayaknya nih kita akan disuguhi dengan emosi dan teror-teror yang makin mencekam. Langsung saja kita akan ngobrol dengan sang sutradara Bang Joko Anwar dan pemeran karakter Bapak Bron Palarai. Halo, selamat malam Bang Joko. Hai Bron, apa kabar? Halo, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Showbiz Corner. Saya pertama akan ke Bang Joko dulu. Ini kan sebentar lagi penikmat film horor tanah air bisa melihat ya sequel dari Pengabdi Setan di tahun 2017. Gimana Bang Joko? Sudah puas dengan hasil produksinya? Kemudian yang menjadi pertanyaan juga yang bikin penasaran seberapa drastis perbedaan Pengabdi Setan 1 dan 2 dalam segi produksi? Untuk pertanyaan pertama kita puas banget karena semuanya kayaknya kru dan pemain itu udah 100% ya ketika syuting itu betul-betul mencurahkan tenaga, pikiran, skill, talenta mereka semua ke Pengabdi Setan 2 dan memang kita nggak mau buru-buru membuat sequel setelah yang pertama sukses. Waktu itu dapat nominasi 13 Piala Citra, menang 7 Piala Citra, tayang di 42 negara dan box office sampai ke Meksiko, sampai ke banyak negara, tapi kita ingin mematangkan dulu skenarionya, technicalities-nya. Jadi ketika tahun 2020 kita syuting, semuanya betul-betul mencurahkan segala kemampuan kita masing-masing di depan dan di belakang kamera. Jadi karena kita sudah berbuat semaksimal mungkin, kita sangat puas dengan hasilnya. Sedrastis apa? Berbeda banget karena yang pertama kita cuma satu rumah, ini di rumah susun. Kalau yang pertama paling cuma ada 5 ruangan gitu ya terornya. Ini ada ada belasan ruangan teror, jadi teror banget gitu. Tempatnya ini banyak, kalau dulu lebih sedikit, sekarang tempatnya lebih banyak dan kata Bang Joko ini teror banget. Nah, saya mau ke Bron. Bron, kalau melihat Pengabdi Setan 5 tahun lalu, masing-masing karakter ini kan sangat kuat ya untuk diingat oleh penonton, termasuk Bapak. Kalau kita lihat dari film pertama ada pengembangan karakter besar-besaran nggak sih di sosok Bapak ini? Iya, ini skenario yang luar biasa dari Bang Joko. Karakter Bapak di PS2 juga lebih misterius ya, sesuai di trailer. Dan pastinya semua persoalan akan ada jawabannya di sequel ini. Bagaimana Anda dalam proses syutingnya ini, Bron? Anda melihat suasananya, ini kan apalagi kalau syutingnya dimulai tahun 2020 kalau saya tidak salah, ini kan sedang pandemi nih. Iya, itu dari SOP-nya, tapi tim produksi itu bagus sekali dari aspek prosedur, health precaution-nya. Jadi semua pemain bisa fokus sama proses pembikinan adegan aja. Kalau Bron ini sosok Bapak, nah ini Bang Joko. Di Pengabdi Setan yang pertama, sosok ibu ini kan sangat lekat banget horornya. Saya juga pasti tutup kuping, tutup mata karena saya juga ngeri juga. Bahkan ibu ini diem aja udah serem banget Bang. Di sequelnya ini ada nggak sih yang lebih horor dari sosok ibu atau justru muncul lagi dengan versi yang lebih horor lagi? Nah, memang kita mau bikin Pengabdi Setan yang kedua ini kan waktu bikin Pengabdi Setan yang pertama kita misinya adalah meletakkan film tersebut sebagai standar yang paling bawah gitu untuk film horor Indonesia. Nah di film Pengabdi Setan 2 ini kita ingin meningkatkan technicalities-nya, meningkatkan estetikanya. Jadi kita berangkat dari Pengabdi Setan 1, semua aspek kita tingkatkan termasuk aspek kengerian. Dan di Pengabdi Setan 2 ini kita bukan semata-mata mau memberikan kengerian sehingga orang mungkin stres gitu ya, karena kan kita dalam stres ya pandemi, kita ingin memberikan keriaan gitu. Jadi walaupun serem, tapi seremnya itu kayak masuk ke wahana yang seru, yang asik gitu. Jadi nggak semata-mata serem, tapi orang juga bersuka cita seremnya gitu. Termasuk milih lokasinya ya, Bang Joko. Soalnya kemarin kan kita 2017 melihat lokasinya ini ikonik banget ya, di rumah gitu ya. Udah ikonik banget, ini memilih untuk di rumah susun. Nah ini apa pertimbangannya Bang Joko? Kelanjutan ceritanya memang menuntut kita syuting di rumah susun, dan kebetulan rumah susun yang kita syuting itu kan harus kita gunakan selama lebih dari sebulan. Jadi kita harus mencari rumah susun yang
memang tidak ditepati, dan kita setelah mencari selama 3 bulan sampai ke Jawa Barat, kita menemukan di sudut Jakarta sebuah rumah susun yang sudah tidak ditempati, ditinggalkan pada waktu itu selama 13 tahun. Sekarang sudah 15 tahun kosong. Jadi secara aura juga memberikan atmosfer yang cocok banget gitu untuk syuting Pengabdi Setan 2. Nah itu auranya 13 tahun, kalau sekarang 15 tahun tidak dihuni. Saya akan ke Bron. Bron gimana? Ada momentum nggak Bron? Yang bikin Bron jadi keinget gitu waktu syuting di tempat yang udah 13 tahun nggak dihuni gitu? Momen bagi aku bikin adegan seram itu momen yang spesial ya, karena ketika acting di semua film-film sebelumnya masih belum pernah bikin adegan teror di rumah susun. Jadi ini kali pertama dan sangat dinamis dan sangat spesial momennya. Jadi itu harus ditonton rame-rame itu. Oke, sangat penasaran juga kita ya, karena kalau kita nanti lihat filmnya ini kan beda banget ya, dulu rumah gitu ya, terus sekarang rumah susun. Nggak ada cerita-cerita yang bisa dibagikan, cerita-cerita yang mungkin Bron keinget banget gitu? Enggak lah, Bapak masih belum kaya kan, masih nggak punya uang. jadi masih lagi di rumah susun aja sama anak-anak, tapi scene-nya semuanya spesial. Proses bikin filmnya kami talent sangat diprotek oleh tim ya. Jadi kami nggak tahu any stories gitu. Pastinya Bang Joko lebih tahu ya. Bang Joko, kita bicara lebih luas lagi soal film ini. Ini kan Pengabdi Setan adalah sedikit bahkan satu-satunya film Indonesia yang tayang di bioskop IMAX ya. Koreksi kalau saya salah ya Bang Joko. Lantas kenapa Bang Joko bela-belain banget Pengabdi Setan tayang di IMAX? Film Pengabdi Setan 2 adalah film Indonesia pertama yang melalui proses teknologi IMAX di Los Angeles gitu. Jadi bahkan pertama di Asia Tenggara ya. Jadi film lokal di Asia Tenggara yang melalui proses IMAX ditayangkan di negaranya itu baru Pengabdi Setan 2. Kenapa kita mau menayangkan di IMAX? Pertama, film itu kalau misalnya mau ditayangkan di IMAX bukan berarti bisa ditayangkan di IMAX. Jadi pihak IMAX itu harus menerima sebuah film itu harus layak tayang di IMAX baru bisa tayang di IMAX. Artinya filmnya harus secara teknisnya baik gitu ya, dibuat dengan baik. Dan kalau kita sendiri, kita menerima tawaran dari IMAX untuk ditayangkan di bioskop IMAX karena kita ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton. Jadi kita sudah membuatnya dengan baik. Tapi presentasinya bagaimana kalau kita tingkatkan juga, bukan sekedar di bioskop biasa yang sudah biasa kita tonton, tapi dalam format IMAX, dalam layar yang lebih besar, dengan tata suara yang lebih menggelegar, jadi lebih imersif. Jadi kalau misalnya orang nonton di bioskop IMAX, orang akan merasa berada di dalam filmnya, gitu. Berada di samping ibu, ditemani ibu. Jadi selamat merasakan bersama ibu melalui rumah susun. Pengalamannya sangat seru. Benar-benar kita di sini semuanya udah nggak sabar ya untuk menyaksikan, apalagi menyaksikannya di IMAX karena pengen banget bagaimana rasanya benar-benar seperti di samping ibu. Terima kasih ya Bang Joko Anwar dan juga Bron Palarai sudah bergabung bersama kami. Semoga sukses filmnya dan selalu sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. 4 Agustus tayang di bioskop. 4 Agustus, iya terima kasih.